kali. Kalau satu kali tabligh, dia mau nunggu sampai orang ngamalkan isi tablighnya, tidak diamalkan. 2 kali, 3 kali, akhirnya dia putus asa, berhenti sama sekali. Mandek, tidak tabligh. Atau memilih kompromi. Wes yo nek ngono yo pancen kehendak zaman ini. Kita bikin kompromi saja. Jadi kompromi antara hak dengan yang tidak hak. Akhirnya dia sendiri kompromi. Atau dia dengan begitu dia gelisah. Kenapa? Saya punya tabligh tidak diamalkan orang. Kenapa saya punya nasihat kok tidak ada orang indah? Saya mengatakan bahwa perempuan-perempuan harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan dengan membuka aurat. Kok saben jalan masih itu perempuan tetap membuka aurat? Apa saya mesti marah? Apa saya mesti nunggu sampai itu perempuan bangil ini semuanya menutup auratnya? Itu adalah urusan Allah. Jadi daya kekuatan setan barangkali masih kuat. Daya tariknya masih lebih kuat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mubaligh harus bisa mendoa. Jadi di samping mendoa bisa berbicara, tabligh juga bisa menulis untuk dirinya dan untuk umatnya. Karena itu kita harus memikirkan ehwal kaum muslimin. Ehwal kaum muslimin yang kita prihatinkan itu kita mintakan di samping permintaan-permintaan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, akhirnya itu mubaligh yang bagaimana saya gambarkan tadi akan putus asa di keluarga saudara. Misalnya saudara berbicara dengan keluarga tidak mengindahkan, diajak debat, saudara lantas putus asa. Akhirnya saudara kancingan lawang bersama orang-orang yang putus asa. Di samping itu paut dan setan berkeliaran mengajak umat lebih cepat lagi. Lebih cepat saudara kalau kita para mubaligh sudah tutup pintu, sudah tidak tabligh, akan jalan ini dengan lancarnya tablighnya setan-setan ini. Ya. Jadi yang penting buat kita adalah beberapa hal catatannya. Jadi tidak bisa dikalkulasi. Nanti orang akan terima atau orang tolak, tidak bisa. Yang harus diatur temanya. Sebagai mubaligh atau saudara orang yang mau amar ma'ruf, mesti caranya itu ma'ruf. Jangan nuting-nuting orang, menyakitkan hati orang. Ini nanti sudah pasti karena kesalahan kita, bukan kesalahan isi tabligh itu. Jadi temanya, dalilnya, logisnya, caranya yang halus, tidak apologetis dan tidak agitatif. Itu nanti insya Allah Ta'ala lepas saja. Jadi sumpah orang tani itu dia pilih bibitnya dulu. Dia pilih lihat tempat, papannya, bibitnya, letakkan. Sudah, bisa dihargai. Jadi kalau bibitnya tidak sehat, saudara nanti akan juga kecewa. Bibit di sini niat. Mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita. Nah sekarang kita mulai masuk pada acara yang di tangan saudara. Diktat nomor 50, judul tanggung jawab mubaligh dan tugas yang sebenarnya. Jadi tugas mubaligh yang sebenarnya ini apa? Inilah dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Surat Ibrahim ayat 11. Dan mengapakah kami tidak juga mau bertawakal kepada Allah, sedang Ia sudah memberi petunjuk jalan-jalan kepada kami. Kami akan terus bersabar atas setiap gangguan yang kalian hadapkan kepada kami. Dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal hendaknya berserah diri.
Jadi tiap mubaligh itu akan mengalami godaan dan gangguan. Tiap yang berseru kepada kebaikan, tiap yang berseru kepada kebaikan ada penggodanya. Karena itu sudah dia harus bertekad wala nasbiranna nun litta'kid. Kami harus sabar. Kami akan sabar terhadap godaan dan gangguan-gangguan yang kamu lontarkan. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang ikut patunya orang-orang kafir yang kamu lontarkan kepada kami akan tetap tahan. Kita akan sabar terus. Kita akan ulet. Jadi umat Islam dan mubaligh-mubalighnya ini seperti paku, semakin ditutup semakin dalam. Dipukul semakin ke dalam. Ini wala nasbiranna ala ma alayh. Kalau tidak, saudara tidak bisa mengimbangi al-fasad wal munkarat seperti di zaman sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu kita mesti ajukan saja. Diterima atau tidak diterima tidak menjadi soal. Hak mesti diketengahkan. Kata Jamaluddin Al-Afghani rahimahullah. Dia bilang, lontarkan perkataan kebenaran itu dari mulutmu wahai muslim. Nanti dia akan merupakan anak singa yang mencari mangsanya sendiri. Dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya. Saudara jangan ragu, ketengahkan saja. Asal saudara sendiri tidak ragu bahwa yang saudara ketengahkan ini. Jadi saudara mau pedagang, mau maklar, mau apa, asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya mau berdagang, tetapi juga saya nganakkan duit. Ini tidak. Dia nanti merupakan anak singa yang tahu mangsanya. Jadi saudara jangan ragu, ketengahkan saja. Asal saudara sendiri tidak ragu bahwa yang saudara ketengahkan ini adalah hak, adalah kebenaran yang kuat dan mesti ada godaan. Mana ada orang kalau mengajukan kebenaran tidak ada godaan dan tidak ada sambutan, tidak ada tanggapan. Kadang-kadang diejek, kadang-kadang dirayu, kadang-kadang diancam, kadang-kadang betul-betul dipukul. Ini sudah lumrah tiap mubaligh. Jangankan mubaligh seperti kita ini, nabi-nabi alaihimussalam juga mengalami demikian. Para nabi mengalami godaan dan ujian seperti itu. Nabi Muhammad SAW pernah kakinya dilempari oleh batu oleh kaum kafir. Pernah beliau diseret serbannya ini sampai lehernya merah. Pernah dilempari kotoran. Unta yang baru disembelih itu, babatnya unta. Waktu beliau sujud, lemparkan di atas kepalanya waktu sujud di masjid. Dan berapa lagi seperti ini. Nabi dalam soal ini tidak menanggapi sama sekali. Yang ditanggapi kalau ada pertanyaan mengenai pokok persoalan, dia debat. Juga Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim dilemparkan ke api? Saudara tidak dilemparkan ke api. Belum apa-apa. Jadi kita harus kuat. Harus ingat kepada Allah selalu. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun wal mutawakkilun. Yang kedua, saudara-saudara. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu pertama-tama kepada Muhammad ditujukan ayat ini. Tugasmu ayuhai Muhammad, kemudian tugasmu ayuhai muslim, di mana saja kamu berada, tugasmu apa? Hanya menyampaikan saja. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan, jangan kamu tambahi. Ini dilarang. Jangan kamu kurangi. Ini juga dilarang. Apa yang disampaikan?
sampaikan letter lucknya ayat itu dan tafsirkan. Jadi tabligh dengan propaganda lain. Di sini keistimewaan mubaligh. Mubaligh tidak boleh bohong. Mubaligh dan muslim yang dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh palsu, tidak boleh bohong, tidak boleh menambah-nambahi untuk supaya orang tertarik oleh kata-katanya. Tidak akan ada satu asas atau fondasi yang kuat di atas bangunan yang fondasinya bohong. Jadi jangan mengutarakan bohong dalam tabligh. Utarakan segala yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsiran daripada ayat-ayat atau tindakannya beliau sendiri. Cukup. Kalau sudah kamu tabligh demikian, kamu boleh istirahat sementara, biar itu kebenaran dikunyah oleh otak dan nyawanya manusia ini, oleh rohnya manusia. Itu kebenaran akan dikunyah juga. Nanti lama-lama mereka akan menatap dengan kejadian-kejadian dan akan kembali mencari kebenaran. Dan orang yang sesat yang mana yang tidak kepingin jadi mendapat kebenaran itu? Coba tunjukkan pada saya mukanya orang itu. Cuma dia kadang-kadang tidak bisa mengutarakan. Karena itu dia mesti terus mendengar suara tabligh. Seperti dengar suara, contohnya kaset-kaset yang dinyanyikan di tunjungan itu dari ujung sampai ujung. Semuanya bunyi suara. Sampai orang keluar dari situ, kalau liwat bisa ngeluh kepalanya. Supaya dia milih nanti. Nah, kita mesti tabligh. Di sini ada tabligh, di situ ada tabligh, di sana ada tabligh. Terus. Nanti orang yang mencari, yang sesat ini kepingin waras. Seperti orang sakit. Imam Ghazali menganggap kesesatan itu satu sakit, sakitnya roh. Dan itu orang yang sakit nanti lama-lama dia kepingin mencari obat. Dan kalau sudah ketemu obatnya, sudah lepaskan dia. Atau nanti kalau sudah ada jodohnya dari obat yang keluar dari mulut saudara, sudah jadi baik. Itu orang sudah sembuh. Insya Allah Ta'ala sembuh. Tidak kemana-mana, sembuh. Dan malah berterima kasih pada saudara. Nah, saudara sudah kembalikan pada terima kasih itu kepada Allah. Wah, aku biar ini udah pernah sholat aku. Nguruhno uruan itu apa? Ulangan sampean itu nguruh aku sholat wae. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang membukakan hatimu, bukan aku. Begitu kira-kira. Jadi alaikal bala wa alainal hisab. Nanti ini orang mau kemana? Kalau umpamanya sampai dia mati tidak sampai hidayat, tidak sampai mendapat petunjuk, perhitungannya nanti akan ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inilah persoalan mesti masuk di dalam orang yang mau tabligh atau orang mau menyerukan kebenaran. Tidak mesti ulama, tidak mesti siapa saja. Yang mengerti saja bahwa ini benar, sampaikan. Bantulah, sambungkanlah terus. Supaya orang yang memerlukan itu akan mendengar kata-katanya. Yang ketiga, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sebenarnya Anda tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang Anda maukan, tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepadanya. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Jadi sudah jelas saudara-saudara. Konklusinya di bab tabligh bahwa kita harus tabligh, menyampaikan apa yang diketahui oleh kita bahwa ini benar. Jadi seperti misalnya libur bulan puasa, umat Islam sudah menyampaikan visi hatinya bahwa libur puasa adalah suatu adat yang baik yang membawa manfaat ini